Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Math Kelasku Man 1 Nganjuk. Kali ini kita akan belajar tentang program linier bagian ketiga, yaitu nilai maksimum dan minimum. Yuk kita simak bersama-sama. Kita lanjutkan dengan langkah-langkah menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Yang pertama, menentukan daerah hasil penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, menentukan koordinat titik pojok dari daerah hasil penyelesaiannya. Dan yang ketiga, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Untuk menentukan nilai maksimum, berarti nilai terbesarnya. Nilai terbesar berarti nilai maksimum dari fungsi objektif. Sedangkan nilai terkecil berarti nilai minimum dari fungsi objektif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Contoh soalnya, nilai maksimum dari F dalam kurung X, Y sama dengan 3X ditambah Y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 4, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 3, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, perhatikan di sini ada F, X, Y sama dengan 3X ditambah Y. Inilah yang dinamakan fungsi objektif. Ya. Kita harus menentukan daerah penyelesaiannya, daerah hasil penyelesaian. Ini caranya, langkah-langkahnya sudah ada di video yang pertama. Ya, di sini ya. Nih. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk garis pertama yaitu 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 4. Tanda lebih besar sama dengan ini kita ubah dulu ke bentuk sama dengan. 2X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian kita buat tabel. Nah, untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 kita dapatkan Y-nya sama dengan 4. Nah, X-nya kita ganti dengan angka 0, maka 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4. Sehingga titiknya 0,4. Kemudian untuk Y sama dengan 0, nah di sini Y-nya kita ganti dengan angka 0, maka 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2, maka kita dapatkan X sama dengan 2. Sehingga titik koordinatnya adalah 2,0. Berikutnya untuk garis yang kedua yaitu X ditambah Y lebih kecil sama dengan 3. Tanda lebih kecil sama dengannya kita ganti dengan tanda sama dengan. X ditambah Y sama dengan 3. Kemudian kita buat tabel. Untuk titik X-nya kita buat 0 dulu. 0 ditambah Y sama dengan 3. Maka Y-nya sama dengan 3. Sedangkan Y sama dengan 0. Maka X-nya kita dapatkan 3, sehingga kita dapatkan titik 0,3 dan 3,0. Lanjutnya kita gambarkan pada koordinat kartesius. Untuk garis yang pertama yaitu titik 0,4 dan 2,0 di sini. 0,4 kemudian 2,0 di sini. Nah, seperti ini. Untuk daerah arsirnya atau daerah hasilnya ini lebih besar sama dengan, maka daerahnya berada di sebelah kanan. Ya. Selanjutnya untuk garis yang kedua, X ditambah Y sama dengan 3, titiknya 0,3 di sini dan titik 3,0 di sini. Nah, seperti ini. Untuk daerah hasilnya lebih kecil sama dengan, berarti ada di sebelah kiri. Untuk X lebih besar sama dengan 0, berarti garis X sama dengan 0, maka daerah hasilnya berada di sebelah kanan yang atas. Untuk Y lebih besar sama dengan 0, maka berada di atasnya sumbu X. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan daerah hasil penyelesaiannya, yaitu daerah yang dikenai arsiran semua. Nah, seperti ini, inilah daerah hasil penyelesaiannya. Ya. Bisa dipahami?
Untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan titik pojok DHP. Nah, pada gambar ini kita sudah bisa menentukan titik pojoknya, yaitu titik 2,0, titik 3,0, dan titik potong garis 2X ditambah Y sama dengan 4, dan garis X ditambah Y sama dengan 3. Nah, ini kita harus mencari dulu. Kita cari dulu dari kedua persamaan ini. Kita buat seperti, kita selesaikan seperti ketika mengerjakan sistem persamaan linier dua variabel. Ya. Berarti kita menentukan titik potong garis 2X ditambah Y sama dengan 4 dan garis X ditambah Y sama dengan 3. Dengan eliminasi, kita tuliskan garisnya seperti ini. 2X ditambah Y sama dengan 4, X ditambah Y sama dengan 3. Nah, di sini variabel Y-nya, koefisiennya sama, yaitu 1. Maka bisa kita langsung eliminasi, yaitu kita kurangi. 2X dikurangi X, hasilnya X. Y dikurangi Y, 0. 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Maka X sama dengan 1. Kita sudah dapatkan titik X sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan. Substitusikan X sama dengan 1 ke X ditambah Y sama dengan 3. Nah, X tambah Y sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan 1. Maka 1 ditambah Y sama dengan 3. Kita dapatkan Y sama dengan 2. Artinya 3 dikurangi 1. 1 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan 3. Berarti 1 ditambah 2. Sehingga kita dapatkan titik 1,2. Nah, dari sini kita bisa menentukan titik pojoknya. Titik pojoknya adalah 2,0, 3,0, dan 1,2. Bisa dipahami ya. Langkah yang ketiga yaitu substitusi titik pojok DHP ke fungsi objektif. Nah, titik pojok ini kita substitusikan ke fungsi objektif ini, 3X ditambah Y. Nah, X-nya kita masukkan ke sini dan Y-nya kita masukkan ke fungsi objektif ini. Yang pertama yaitu titik 2,0. Maka 3 kali 2, X-nya 2, kemudian Y-nya 0. Hasilnya 6. Selanjutnya titik 3,0, maka 3 kali 3 ditambah 0 sama dengan 9. Ini 3 kali 3, 9. Kemudian titik 1,2, maka 3 kali 1 ditambah 2, hasilnya 5. 3 kali 1 hasilnya 3, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, dari sini, dari ketiga hasil ini, maka yang dinamakan nilai maksimum adalah nilai yang terbesar. Nah, inilah nilai maksimumnya, yaitu angka 9. Sedangkan nilai minimumnya yang mana? Nilai minimum adalah nilai yang paling kecil, yaitu 5. Sampai di sini bisa dipahami ya. Saya ingatkan lagi, untuk menentukan daerah hasil penyelesaiannya, contoh soalnya sudah ada di video yang pertama kemarin. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua, yaitu menentukan nilai minimum. Nilai minimum dari fungsi objektif 2X ditambah 5Y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan di bawah ini adalah, ini sudah diketahui gambarnya. Maka langkah yang pertama adalah menentukan titik pojok daerah hasil penyelesaiannya. Nah, titik pojoknya di sini sudah terlihat bahwa ini ada titik 3,0, titik 6,0, dan titik yang belum diketahui ini. Kita misalkan sebagai titik A ya. Ya, misalnya ke titik A. Kita akan menentukan titik A dulu. Titik A adalah titik potong garis. Nah, kedua garis ini. Berarti kita harus menentukan persamaan garisnya dulu. Untuk garis yang pertama, garis ini misalnya, ini melalui titik 0,3 dan titik 6,0. Caranya, ingat, yang kemarin di video yang kedua sudah ada langkah-langkahnya, ya, seperti ini. Berarti 3X ditambah 6Y. Nah, daerah hasilnya kan ke kiri, berarti
kurang dari sama dengan 6 kali 3, yaitu 18. Dan ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 3 menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Berikutnya, garis yang kedua melalui titik 0,5 dan titik 3,0. Berarti 5X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 15. Ini lebih dari karena daerah aslinya ke kanan. Selanjutnya, menentukan titik A dengan eliminasi. Kita tuliskan persamaan garisnya. 5X ditambah 3Y sama dengan 15. X ditambah 2Y sama dengan 6. Kita akan mengeliminasi variabel Y. Caranya, kita kalikan koefisiennya. Ini kebalikannya. 3 kita kalikan dengan persamaan yang kedua. 2 kita kalikan dengan yang atas. Seperti ini. Kita kalikan semua. 5X kali 2 hasilnya 10X. 3Y kali 2 hasilnya 6Y sama dengan 15 kali 2 hasilnya 30. Yang kedua, 3 kali X hasilnya 3X. 2Y kali 3 hasilnya 6Y. 6 kali 3 hasilnya 18. Selanjutnya dikurangi. Nah, ini kan 6Y dikurangi 6Y kan 0. Inilah eliminasi variabel Y. 10X dikurangi 3X hasilnya 7X. 30 dikurangi 18 hasilnya 12. Maka kita dapatkan X sama dengan 12/7. Langkah berikutnya, substitusikan X sama dengan 12/7 ke X ditambah 2Y sama dengan 6. Kita tulis dulu persamaannya. X ditambah 2Y sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan 12/7. 12/7 ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6 dikurangi 12/7. Kita samakan penyebutnya. 6 kali 7 hasilnya 42. Jadi 2Y sama dengan 42/7 dikurangi 12/7. 2Y sama dengan 30/7. Y sama dengan 30/7 dibagi 2. Karena ini pembagian pada pecahan, maka aturannya tanda bagi ini kita ubah menjadi kali. Sedangkan 2 ini kan 2/1. Kita balik menjadi 1/2. Seperti ini. Y sama dengan 30/7 kali 1/2. Sama dengan 30/14. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi kita dapatkan titik A, yaitu 12/7, 30/14. Nah, sekarang titik pojoknya kan sudah ketemu semua. Kita substitusikan pada fungsi objektifnya. Ya, substitusikan titik pojok ke fungsi objektif. Untuk titik 3,0, ya, F3,0. Nah, X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 0. Nah, berarti 2 kali 3 ditambah 5 kali 0 sama dengan 6. 5 kali 0, 0. Jadi 2 kali 3 hasilnya 6. Selanjutnya, titik 6,0. X-nya kita ganti dengan 6. Y-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 6 ditambah 5 kali 0 sama dengan 12. 2 kali 6 hasilnya 12. Selanjutnya titik A atau 12/7, 30/14. Kita ganti X-nya dengan 12/7, Y-nya dengan Y-nya kita ganti dengan 30/14. Jadi seperti ini. 2 kali 12/7 ditambah 5 kali 30/14. Nah, 2 kali 12 hasilnya 24/7 ditambah 5 kali 30 hasilnya 150/14. Nah, ini kita samakan penyebutnya. 24/7, penyebutnya kita ubah ke 14. Berarti masing-masing dikalikan 2. 24 kali 2 hasilnya 48. 7 dikali 2 hasilnya 14. Nah, seperti ini. 48/14 ditambah 150/14. Hasilnya 198/14. Jika diubah menjadi pecahan campuran adalah 14 1/7. Nah, nilai minimum adalah nilai yang paling kecil. Ya, nilai yang paling kecil adalah 6. Ya, jadi nilai minimumnya ada 6. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 14
1/7. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, adik-adik, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.